Astagfirullahaladzim, bukan punya kemampuan ya, maksud kita punya kekuatan, punya kemampuan yang memang kita izin mohon dari Allah, ridho dari Allah, itu aja. Jadi kita nggak boleh sombong juga gitu. Insya Allah mudah-mudahan nuklirnya mau ke Indonesia, nggak tahu nyasar ke Belanda gitu. Insya Allah. Boost phase interception would be. After the missile enters the later stage, its speed is so high that chances for interception are significantly lower. Even if the Americans can't shoot down the DF-26, it's unclear that the rocket reliably. DF-26 launchers to Inner Mongolia, around 2,000 miles from the Spratly Islands. China. Paranormal Indonesia siap usir Cina dari Kepulauan Natuna. Paranormal itu mengatakan bahwa dia akan mengarahkan rudal Cina kalau perlu ke Belanda. Klaim sepihak perairan Natuna Utara oleh Tiongkok Cina membuat panas paranormal senior Ki Joko Bodo dan Haji Ridwan Koboy. Menurut keduanya, jika terjadi peperangan dengan Cina, Ki Joko Bodo dan Haji Ridwan Koboy sudah siap mati untuk membela harga diri NKRI. Kedua tokoh paranormal tersebut juga telah menyiagakan 5 juta paranormal yang siap dikerahkan sewaktu-waktu jika diperlukan. Dalam video viral tersebut, Haji Ridwan Koboy mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan supranatural yang bisa mengarahkan rudal Cina ke arah lain kalau perlu ke Belanda apabila perang terjadi di Kepulauan Natuna. Selanjutnya dia mengatakan dan mengecam bahwa kedaulatan NKRI harus dijaga dan Cina harus diusir dari Kepulauan Natuna karena telah melanggar kedaulatan NKRI. Paranormal ini mengatakan dan memperkuat TNI Indonesia setidak-tidaknya apabila terjadi perang di Laut Natuna. Bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan. Viva TV. Apabila pemerintah Bapak Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan juga memerlukan kami siap menurunkan untuk membantu. Walaupun tidak pegang senjata, seandainya bisa dengan ilmu-ilmu Allah yang kita bantu di lokasi. Di lokasi ya, kita turun ke lokasi, TKP, istilahnya gitu. Karena saya dengar di TV sudah turun tentara-tentara Indonesia untuk menjaga Natuna. Demi Allah, demi Rasulullah, kami siap mati untuk membela itu. Dalam perjuangan apapun semua harus ada lahir dan batin. Kita tidak benci kepada siapapun, tidak. Gitu. Tapi kalau masalah NKRI ini, ya saya juga anak NKRI, ya kan. Saya juga keluarga besar TNI, Polri dan lain-lain. Jadi Ki Joko Bodo juga, pangeran ini anak TNI dulunya, ya kan sebenarnya. Dan juga Ustadz Zainal ini ada juga semua. Jadi kami ingin membantu kalau memang diperlukan, dibutuhkan. Kalau tidak ya kami doakan aja. Doa sholawat, ada doa hijib, ada doa apa semua, ratib dan lain-lain semua ada. Ada sama Ki Joko Bodo juga, saya ada semua. Kita masing-masing punya kemampuan. Astagfirullahaladzim, bukan punya kemampuan ya, maksud kita punya kekuatan, punya kemampuan yang memang kita izin mohon dari Allah, ridho dari Allah, itu aja. Jadi kita nggak boleh sombong juga gitu. Insya Allah mudah-mudahan nuklirnya mau ke Indonesia, nggak tahu nyasar ke Belanda gitu. Insya Allah. Kenapa? Yang saya bilang tadi, kita berencana Allah nentukan baik bagi Allah, belum tentu baik bagi itu tadi. Sirullah, rahasia di balik rahasia Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Seandainya minta untuk penjagaan badan, kekuatan untuk kekebalan, tembak dan lain-lain, ya kami siap membantu. Kami demi Allah siap membantu semuanya itu, ya kan? Kalau memang dibutuhkan, itu kami siap membantu. Nanti dari saya, dari Ki Joko Bodo, dari Raden, dari Pangeran, ya kan? Dari tim yang lain-lain, kami siap membantu. Para saudaraku dimanapun berada, yang khususnya bertugas di Natuna,
saya mendoakan kepada saudaraku semua. Kemarin juga ada yang ini dari tentara WhatsApp saya waktu saya di Mekah, di Madinah. Beliau minta doa dan ada polisi juga minta doa. Saya berdoa mudah-mudahan saudaraku tentara, TNI semua yang bertugas di Natuna, semoga Allah berikan kekuatan dan perlindungan dari segala macam mara bahaya. Allah lindungi, Allah berikan kekuatan, mudah-mudahan, dan kesabaran. Dan juga mudah-mudahan musuh-musuh kita atau siapapun orangnya, mau Cina kayak mau siapapun, semoga sadar dan taubat dan bisa berdamai. Dan insya Allah mungkin malam ini saya juga akan adakan ritual, adakan zikir dan muzakarah untuk membantu saudara kita yang bertugas di Natuna, yang TNI kita ya Beki ya. Mudah-mudahan kita akan ritual untuk membantu, juga kita mendoakan dahulu lah dari sekarang ini. Dan Allah berikan keselamatan, kekuatan, kesehatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan tidak ada korban dan mudah-mudahan damai tentram di Natuna dan negara Indonesia ini. Amin ya Allah. Kalau masalah sensasi atau ini biasa pro dan kontra. Nggak spiritual, nggak artis, nggak siapapun. Silakan. Mereka semua bilang sensasi lah begini, silakan. Nggak masalah bagi saya. Yang penting mau dibenci kek, mau dihina kek, bagi saya nggak masalah. Ya, yang penting jangan Allah dan Rasulullah yang benci saya. Aku sama dengan Bang Haji pada ikatnya satu jiwa satu rasa kan, itu aja. Betul. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang bertentangan. Di kelompok-kelompok kami ini nggak ada yang bertentangan. Yang penting kita membela NKRI itu aja. NKRI harga mati. Allahu Akbar. DF26 atau Dongfeng 26 dapat mencapai kecepatan maksimal 18 atau 18 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Misil ini mampu melakukan perjalanan 2000 mil, kemampuan yang cukup untuk menjangkau pangkalan militer Amerika Serikat di Guam. Misil itu dapat membawa hulu ledak konvensional ataupun nuklir, dan satu variannya dilaporkan mampu menghancurkan kapal induk di laut terbuka. Senjata Cina ini muncul pertama kali di depan umum pada September 2015, yakni selama parade militer di Beijing untuk menandai peringatan 70 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. Media Cina sebelumnya mengatakan negara itu tidak berencana untuk menggunakan rudal tersebut kecuali Beijing diprovokasi. Rudal itu bersifat balistik, artinya dapat meningkatkan hulu ledaknya tinggi ke tepi ruang angkasa sebelum terjun dengan kecepatan sangat tinggi menuju target. Tidak seperti rudal jelajah jarak pendek konvensional, DF26 semestinya tidak akan diposisikan dekat dengan targetnya. Lalu pertanyaannya, mampukah santet para dukun di Indonesia menghadang rudal balistik Cina yang digadang-gadang adalah rudal yang paling mematikan di kawasan Asia Pasifik? Bagaimana menurut Anda? Menurut pantauan TNI AU dan Bakamla, kondisi terkini Laut Natuna mulai membaik. Kapal asing seperti kapal penjaga pantai sudah mulai menjauh meninggalkan wilayah perairan Indonesia. Deputi Operasional dan Latihan Bakamla RI Laksamana Muda Bakamla TSNB Huta Barat menyampaikan bahwa kapal-kapal Coast Guard asing sudah mulai bergerak menuju utara perairan Natuna. Mereka terlihat meninggalkan wilayah Indonesia, namun Bakamla memastikan operasi patroli akan terus dilakukan setiap harinya, baik dari laut dan udara. Terkait Natuna, pemerintah Tiongkok melalui juru bicara Menteri Luar Negerinya, Geng Shuang menyatakan komunikasi secara diplomatik telah dilakukan dengan pemerintah Indonesia. Tiongkok menyatakan Indonesia merupakan mitra strategis. Dengan hubungan yang selama ini terjalin, persahabatan dan kerjasama antar kedua negara menjadi hal yang dikedepankan Tiongkok. In a boost phase interception would be. After the missile enters the later stage, its speed is so high that chances for interception are significantly lower. Even if the Americans can't shoot down the DF-26, it's unclear that the rocket reliably could... DF-26 launchers to Inner Mongolia, around 2,000 miles from the Spratly Islands. China